Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan pentingnya mitigasi dini dalam menghadapi puncak musim hujan serta potensi cuaca ekstrim, khususnya menjelang akhir tahun. Hal itu dikatakan Andi Sudirman saat memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi sekaligus pemeriksaan peralatan SAR di halaman kantor Gubernur Sulsel pada Senin 24 November kemarin. Apel tersebut menjadi momentum konsolidasi seluruh instansi terkait untuk mematangkan kesiapan seluruh unsur, mulai dari SDM aparatur, kelengkapan logistik hingga pemetaan kerentanan wilayah. Andi Sudirman menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TNI atau Polri, Basarnas, BMKG, BPBD, instansi lintas sektoral, serta berbagai organisasi kemanusiaan yang selama ini berkolaborasi dalam penanganan kebencanaan di Sulawesi Selatan. Ia juga menyampaikan pelaksanaan apel kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh daerah memperkuat koordinasi dan persiapan menghadapi berbagai kemungkinan di akhir tahun. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Goa menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 akan tetap berorientasi pada pelayanan publik, meskipun tekanan fiskal semakin kuat pada tahun anggaran mendatang. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Goa Darmawang Syamuin saat memberikan tanggapan resmi pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Goa di rapat paripurna pada Selasa 25 November. Darmawang Syah menyebut RAPBD 2026 disusun dalam kondisi fiskal yang terbatas. Namun fokus pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 tetap menjadi pegangan utama. Ia menegaskan bahwa belanja daerah harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia mengapresiasi seluruh fraksi DPRD Goa yang telah memberikan pandangan, kritik, dan masukan konstruktif terhadap penyusunan anggaran. Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Pemkab Goa memastikan bahwa sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kesejahteraan tetap menjadi prioritas utama dalam struktur RAPBD 2026. Pemerintah juga menindaklanjuti secara detail masukan dari masing-masing fraksi. Terhadap masukan fraksi PPP, Darmawang Syah menegaskan bahwa penguatan anggaran kesehatan dan penajaman data warga kurang mampu menjadi perhatian mutlak untuk pemerintah. PGTK Sekolah Alam Bosowa menggelar kegiatan outing edukatif di Kebun Denasa atau Denasa Botanical Garden Goa sebagai bagian dari pembelajaran lingkungan berbasis petualangan Selasa 25 November. Dalam kunjungan ini, siswa diajak untuk mengeksplorasi alam dan memahami berbagai pengetahuan baru melalui pengalaman langsung yang menyenangkan. Salah satu kegiatan menarik yang diikuti anak-anak adalah edukasi makanan tradisional khas Bugis Makassar. Mereka belajar membuat kue umba-umba dari proses mengolah bahan hingga siap disantap bersama teman-teman. Aktivitas ini memberikan pengalaman kuliner yang mengajarkan budaya lokal serta melatih motorik dan kemandirian anak. Tak hanya itu, siswa juga mendapatkan edukasi tentang keanekaragaman hayati. Mereka diperkenalkan pada berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman aromatik, tanaman obat, tanaman rempah, hingga tanaman hias dan pohon-pohon endemik. Fasilitator Denasa menjelaskan manfaat setiap tanaman dengan cara interaktif sehingga anak-anak mudah memahami pentingnya menjaga lingkungan. Suasana semakin seru ketika anak-anak diajak berinteraksi dengan hewan yang ada di kebun Denasa. Mereka berkesempatan melihat dan mengenal lebih dekat kuda, domba, bebek, ayam, hingga angsa. Pada sesi kreativitas, siswa mengikuti kegiatan clay art menggunakan tanah liat. Mereka bebas berkreasi membuat bentuk-bentuk unik sesuai imajinasi, membantu menstimulasi kreativitas dan ketelitian. Pameran poster Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-38 resmi dibuka. Sejak pagi, pengunjung mulai memadati Aula Student Center Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atau UNHAS pada Selasa 25 November. Setelah melalui proses penilaian, kini poster karya peserta PIMNAS dapat dinikmati oleh khalayak umum sesuai jadwal yang ditetapkan.
Pelaksanaan pameran berlangsung dari tanggal 25 hingga 26 November 2025, mulai dari pukul 8.00 hingga 17.00 WITA. Terdapat 417 poster terpajang sesuai dengan kategori program kreativitas mahasiswa atau PKM dengan rincian 1. Video gagasan konstruktif atau PKM VGK 21 poster. Riset sosial humaniora atau PKM RSH 63 poster. Riset eksakta atau PKM RE 104 poster, pengabdian kepada masyarakat atau PKM PM 63 poster, penerapan IPTEK atau PKM PI 21 poster, karya inovatif atau PKM KI 21 poster, karsa cipta atau PKM KC 42 poster, kewirausahaan atau PKMK 61 poster, dan gagasan futuristik tertulis atau PKM GFT 21 poster. Selama pelaksanaan pameran, pengunjung dilarang menyentuh, merusak, dan mengotori poster yang terpajang. Pengunjung juga dilarang membawa makanan dan minuman, senjata tajam, dan benda berbahaya lainnya. Pengunjung tidak diperkenankan menggunakan rokok elektrik atau rokok di kawasan aula, serta tetap menjaga kebersihan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pengambilan foto maupun video diperbolehkan selama tidak mengganggu alur kegiatan.